ajaib dan berkat selalu Engkau Tuhan. Pada kesempatan ini Ibu boleh datang di hadapan-Mu Tuhan, memohon anugerah-Mu, memohon kuasa, memohon urapan-Mu Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang mendengarkan, menonton video ini. Di dalam nama Yesus, kesehatan, kekuatan, urapan Allah, oh darah Yesus melepaskan kami dari segala ikatan. Darah Yesus melindungi kami, kuasa Allah memberkati kami. Tuhan menolong kami, memampukan kami Tuhan, untuk kami lebih-lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, 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 haleluya. Shalom, 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 haleluya. Terima kasih, shalom. Buat Bapak Ibu semua saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kembali kita boleh berjumpa untuk kembali merenungkan firman Tuhan, berbagi sharing firman Tuhan. Saya Marianus Sistorus kembali datang menyapa Bapak Ibu semuanya, para subscriber saya yang luar biasa, anak-anak Tuhan, pencinta firman Tuhan, kaum pemuji penyembah Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat segala support dan dukungan yang selama ini saudara berikan kepada saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik bagi Bapak Ibu Saudara yang baru hari ini boleh melihat acara ini, baru bergabung dengan kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus melindungi, Tuhan Yesus memampukan kita untuk boleh kita lebih lagi dekat kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Hari ini kembali saya datang menyapa Bapak Ibu lewat channel ini. Kiranya channel ini boleh memberkati, di mana hari ini kembali kita datang dalam kita berbagi firman, berbagi kebenaran firman Tuhan, yang mana hari ini saya akan coba membahas firman Tuhan dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya beri tema tentang jalan orang benar mendatangkan kebahagiaan, ya. Jadi hampir semua kita tahu bahwasanya setiap orang yang ada di bawah kolong langit ini, ya, kalau kita bertemu siapapun orangnya, pasti kalau kita tanya, dia pasti punya cita-cita, dia pasti punya keinginan, kerinduan untuk boleh hidup senantiasa bahagia, ya. Yang walaupun kadang-kadang untuk meraih kebahagiaan perlu berjuang dan lain sebagainya, ya. Ya, memang harus berjuang. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan baca firman Tuhan dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sedang memegang Alkitab, boleh dibaca atau melalui handphone atau apa saja. Di sana dikatakan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, ini firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, saya jatuh cinta dengan ayat ini. Kenapa? Ayat ini memberikan satu pengharapan yang besar kepada kita, bahwasanya ketika kita untuk memilih jalan-jalan Tuhan, ada kebahagiaan yang menanti kita. Ya, ada sukacita. Ya kan, walaupun terkadang untuk kita hidup benar, untuk kita hidup sesuai dengan firman, ada banyak tantangan, banyak rintangan, banyak godaan yang harus kita lawan, ya, untuk kita boleh sampai kepada masuk rencana Tuhan, ya. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal, bahwasanya jalan orang benar akan mendatangkan kebahagiaan sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tak dapat dipungkiri bahwa setiap orang, ya, pasti menginginkan, merindukan kebahagiaan tadi, ya. Semua orang, mulai dari anak-anak
sampai usia dewasa, sampai yang tua renta, sekalipun kalau kita tanya, pasti masing-masing merindukan yang namanya hidup bahagia. Semuanya itu, ya. Bahkan pun segala sesuatu yang dilakukannya di bawah kolong langit ini hanya untuk mencapai hidup bahagia, ya. Tetapi biarlah kita malam hari ini, ya, kita belajar hari ini, kita belajar tentang kebahagiaan yang benar yang daripada Tuhan, ya. Dikatakan di sini, orang seperti apakah yang akan berbahagia? Yang pertama, orang yang akan berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya. Kita tahu bersama bahwasanya orang fasik adalah orang yang suka berbuat dosa. Kita tahu bersama bahwa orang fasik adalah orang yang mengetahui firman Tuhan, tetapi tidak mempercayai. Mengetahui tentang Tuhan, tetapi tidak mau percaya, tidak mau ambil pusing tentang hal-hal yang mengenai berhubungan dengan ketuhanan, ya. Orang-orang fasik ini adalah orang yang tidak mau percaya sepenuhnya kepada firman Allah. Bahkan orang-orang yang fasik ini adalah orang-orang yang kadang-kadang mencemooh kebenaran firman Tuhan, menertawakan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah gambaran orang-orang fasik, ya, yang kita lihat di Alkitab, ya. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita menjadi orang yang percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, ya, apa yang dituliskan di Alkitab ini, kita harus percaya bahwa itu adalah kebenaran yang benar-benar dari Allah, ya. Nah, jadi di sana dikatakan kita akan berbahagia apabila kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik adalah orang yang tidak mau mendengarkan atau tidak mau mengikuti, ya, pengaruh-pengaruh atau ajakan-ajakan orang-orang yang suka melakukan dosa, ya. Jadi kalau kita tidak mau berjalan dengan orang fasik, nasihat orang fasik adalah kita tentunya menolak ajakan-ajakan mereka untuk berbuat dosa, untuk melanggar firman, menentang kebenaran firman. Nah, kalau kita tidak mengikuti nasihat mereka, kita akan bahagia, ya. Yang kedua dikatakan di sana, orang yang akan bahagia menurut kitab Mazmur 1 ayat 1-3 adalah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, ya. Artinya apa? Orang yang bahagia di sini adalah orang yang tidak mau kompromi, ya. Tidak mau kompromi di jalan-jalan orang berdosa, ya. Di tengah-tengah kehidupan dunia sekarang yang makin sukar, yang makin sulit dan lain sebagainya, ya Bapak Ibu, banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh manusia, oleh makhluk di bumi pada saat ini. Masing-masing orang berjuang dan berjuang, ya. Nah, jadi tak dapat dipungkiri kadang-kadang ada tawaran-tawaran yang sering ditawarkan oleh musuh, itu iblis, ya, melalui orang-orang bahkan mungkin di sekitar kita untuk mempengaruhi kita untuk kompromi dengan dosa. Tetapi lewat firman Tuhan ini, Alkitab mengajarkan kepada kita, firman Tuhan mengajarkan supaya kita jangan berdiri di jalan orang berdosa, ya. Orang berdosa adalah orang yang suka berbuat dosa, ya. Jadi mungkin kita masih berbuat dosa, ya. Mungkin saya dan saudara hari ini pun kita masih berbuat dosa. Tetapi jangan sampai kita mencintai dosa. Jadi beda orang berdosa dengan orang yang mencintai dosa, ya. Orang yang mencintai dosa adalah orang yang tidak tenang hidupnya kalau dia tidak berbuat dosa. Beda dengan orang yang jatuh dalam dosa. Orang yang jatuh dalam dosa, dia tidak mencintai dosa. Kalau dia jatuh ke dalam dosa, maka dia tidak tenang, ya. Kita bedakan, ya. Jadi orang yang suka berbuat dosa tidak akan tenang kalau tidak berdosa. Dia nggak tenang kalau tidak melakukan kebiasaan berdosa tadi. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak suka berbuat dosa, ketika ia jatuh ke dalam dosa, dia tidak tenang. Nah, jadi ini ada perbedaannya. Hampir-hampir mirip tapi tidak sama. Jadi orang yang bahagia adalah orang yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, tidak mencintai dosa, tidak suka lagi kepada dosa, ya, tidak suka lagi kepada hal-hal yang duniawi, tidak suka lagi kepada hal-hal yang berbau dengan dosa-dosa, ya. Jadi dari mana kita tahu orang-orang seperti ini tidak lagi suka kepada dosa? Ya, tentunya kita bisa lihat dari kehidupan sehari-hari, ya. Orang yang tidak
orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa adalah kita bisa mengenali mereka, ya, dari tempat-tempat yang mereka kunjungi, dari makanan minuman kesukaannya, dari kebiasaannya sehari-hari. Kita bisa melihat orang seperti apa yang suka kepada dosa, ya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita memilih untuk tidak berdiri di jalan orang berdosa. Supaya apa? Supaya kita berbahagia, ya. Nah, yang ketiga dikatakan di sana, supaya kita berbahagia adalah tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya. Jadi, kalau kita mau bahagia, kalau Bapak Ibu mau bahagia, kembali kepada firman tadi yang ketiga dikatakan bahwasanya jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Para pencemooh ini adalah orang yang suka menghina, orang yang suka merendahkan orang lain, berkata buruk tentang orang lain, ya. Jadi para pencemooh ini adalah orang-orang yang suka merendahkan, menghina, menganggap diri lebih dari segalanya, menganggap diri lebih tinggi, lebih hebat dari semua orang, ya. Itulah orang-orang yang pencemooh, ya, yang suka menjelekkan orang, suka menghina, suka merendahkan orang. Nah, jadi itulah para orang-orang yang mencemooh. Jadi kalau kita mau bahagia, jangan mau berkumpul, jangan mau duduk, ya. Arti duduk di sana adalah bukan duduk seperti biasa, ya. Ya, ayat ini menyatakan bahwasanya jangan mau duduk dengan mereka. Artinya jangan bergabung atau jangan menyatu dengan mereka. Ya, jadi kalau kita menyatu dengan mereka, ya, lalu kita hidup bersama dengan mereka, kita ikuti cara-cara mereka, hidup mereka, maka kita sudah duduk dengan para pencemooh, ya. Bukan berarti kita nggak bergaul lagi dengan semua orang, ya. Bapak Ibu kita, marilah bergaul, marilah bersahabat dengan semua orang, ya. Ya, bergaullah, bersahabatlah dengan semua orang. Tapi ketika kita mengetahui mereka adalah orang-orang yang suka mencemooh, merendahkan orang lain, menjelekkan orang lain, ya. Ya, jangan mau duduk bersama mereka. Artinya jangan ikuti dosa mereka itu. Supaya apa? Ya supaya kita tetap bisa bahagia, tetap bersuka cita, sebagaimana firman Allah tadi. Jadi ada 3 poin di sini menurut ayat firman Tuhan ini, katakan bahwasanya orang yang berbahagia adalah yang pertama, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya. Tidak bergabung atau tidak tidak menyatu dengan mereka. Tidak menjadi sama dengan mereka. Ada satu ayat Alkitab berkata dalam kitab Roma 12, ya, dikatakan ayat 2 dikatakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya apa? Supaya engkau mengerti apa kehendak Allah yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ketika kita bergaul, ketika kita bersahabat, ya, dengan orang-orang tersebut, jangan sampai kita yang dipengaruhi, ya. Kita yang mempengaruhi mereka. Kalau kita melihat orang-orang seperti ini, ya, kalau kita melihat orang-orang yang mencintai dosa, bangga melakukan dosa-dosa tertentu, ya, jangan kita mau mengikuti mereka. Jangan kita mau menyatu dengan mereka, ya. Seharusnya kita adalah menjadi terang, menjadi garam. Kita lah yang mempengaruhi. Bapak Ibu lah yang mempengaruhi. Saudara lah yang mempengaruhi, ya. Saudara yang punya firman, saudara yang mempunyai api Roh Kudus, saudara yang memiliki kasih Tuhan, saudara lah yang mempengaruhi. Maka saudara akan berbahagia, saudara akan bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, kalau kita melakukan ketiga hal ini, dikatakan bahwasanya kita akan berbahagia. Lalu bagaimana kita? Seperti apa kita? Orang benar seperti apa kita? Ya, pertama dikatakan itu suka kepada Taurat Tuhan atau hukum atau perintah Tuhan. Nah, jadi orang yang berbahagia ini adalah setelah menjauhi dosa, menjauhi nasihat orang berdosa, tidak bergaul dengan mereka, maka selanjutnya adalah mari kita mencintai hukum Tuhan, mencintai Alkitab, mencintai firman Tuhan, ya. Jadi jangan kita mencintai hal-hal lain, ya. Boleh kita mencintai hal-hal lain, ya. Contohnya saja kita bisa saja kita mencintai pura-pura dunia ini, ya. Tetapi jangan berlebihan, biasa saja. Tetapi kita harus lebih mencintai firman Tuhan ini, ya. Lebih mencintai firman Tuhan ini dari apapun, ya. Jadi orang benar itu adalah orang yang sangat cinta kepada Tuhan, ya. Saya pernah mengalami, Bapak Ibu, kadang-kadang saya merasakan
satu kecintaan yang luar biasa kepada firman Tuhan ya. Ketika saya melihat Alkitab, ya, saya hanya melihat Alkitab, kadang-kadang saya bisa mencucurkan air mata. Air mata saya bisa menetes. Kenapa? Saking begitu cintanya kepada firman Tuhan, saking begitu bergeloranya ya. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih ketika melihat Alkitab bagaimana? Apa biasa saja atau bagaimana ya? Nah, kalau hati Bapak Ibu saat ini ketika saudara melihat Alkitab, ya, hati saudara berkobar-kobar, hati saudara bergelora, ingin membaca, ingin memahami, untuk mengenal Tuhan, lihat firman Tuhan, maka saudara adalah seorang pecinta Alkitab, saudara seorang pecinta firman Tuhan yang luar biasa. Ya, cintailah firman Tuhan, cintailah hukum-hukumnya. Jangan hanya mencintai janjinya. Ya, ada banyak orang hanya suka kepada janji Tuhan. Oh, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah adonanmu, diberkatilah buah kandungan istrimu, diberkatilah ternakmu. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberikan janji seperti itu. Tapi kita nggak boleh berhenti sampai di sana. Ya, kita harus mencintai hukum-hukumnya juga. Kita harus mencintai perintah-perintahnya juga. Contohnya firman Tuhan mengatakan, ya, jangan duduk dengan kumpulan pencemooh, jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, contohnya firman Allah berkata, jangan membenci orang, jangan menyakiti orang lain, harus mengampuni. Nah, jadi cintai firman Tuhan seutuhnya, cintai janji firman, cintai hukumnya, cintailah perintahnya. Jangan hanya mencintai janji-janji saja, tetapi cintailah firman Tuhan seutuhnya. Ada firman, ada janji, ada perintah ya yang harus kita kerjakan. Ada nasihat di sana ya. Ada banyak ya yang bisa kita dapatkan dari Alkitab. Jadi Bapak Ibu, supaya kita berbahagia, mari kita mencintai firman Tuhan. Mari kita mencintai Alkitab ya. Berilah waktu untuk membaca Alkitab. Berilah waktumu untuk membaca Alkitab ya. 15 menit sampai setengah jam per hari. Berilah waktu untuk membaca Alkitab. Maka dengan membaca Alkitab ya, engkau menunjukkan, engkau membuktikan bahwasanya engkau adalah seorang yang mencintai hukum-hukum Tuhan. Kalau kita hanya membaca Alkitab mungkin sekali seminggu atau sekali sebulan kita membaca Alkitab, maka kita belum masuk kepada kategori orang yang mencintai firman ya. Kita belum termasuk kepada orang yang mencintai Alkitab. Nah, oleh karenanya tunjukkanlah, marilah membaca Alkitab, marilah merenungkan firman Allah dengan setia, punya komitmen, berikan waktu Bapak Ibu ya, supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Allah, supaya bisa mengenal Tuhan dengan benar, supaya kita bisa mengenal Alkitab secara menyeluruh. Jadi kita tidak satu-satu ayat ya. Nah, jadi marilah berilah waktu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dikatakan di sana adalah dikatakan ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang merenungkan firman Tuhan, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, mereka pasti berbahagia. Kenapa mereka berbahagia? Nah, kenapa? Ketika mereka disakiti, ya, yang mereka renungkan adalah ada firman Tuhan yang mengatakan, mari mengampuni. Ya. Ketika mereka dilukai, yang mereka renungkan adalah mereka harus mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itulah mengapa kita dikatakan berbahagia. Kenapa? Ketika kita diserang oleh musuh, ketika kita diserang oleh musuh kita, yaitu si setan, si iblis, ya ingin menjatuhkan kita, maka kita akan ingat firman, kita renungkan firman. Jadi jangan ingat-ingat, jangan renungkan kesalahan-kesalahan orang, ya. Tetapi renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Maka itu akan membuat kita berbahagia. Pikirkan, ya, merenungkan firman Tuhan itu sama dengan menghagahkan, mengucapkan firman Tuhan. Contohnya kita berkata, di dalam Yesus saya menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, mungkin saudara berkata, aku ini masih lemah, aku masih sakit, aku masih lemah. Ya, maka ucapkanlah firman Tuhan. Di dalam Yesus saya menjadi ciptaan yang baru. Di dalam Yesus saya memperoleh kekuatan. Di dalam nama Yesus saya memperoleh kesembuhan. Hagahkan firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. Maka saudara akan mendapatkan buahnya.
Firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal dikatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ya, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oleh karenanya, ucapkanlah perkataan-perkataan firman, hagahkanlah, ucapkanlah kebenaran-kebenaran firman itu ke dalam kehidupan apa, situasi apapun yang kita hadapi, situasi apapun yang saudara hadapi. Mari perkatakan firman Tuhan sesuai dengan keadaan kita. Oleh karenanya, ambillah, ya, carilah Alkitab, carilah kebenaran firman Tuhan. Situasi apa? Mungkin saudara sedang lagi lemah secara fisik, ucapkanlah kepada firman Tuhan bahwasanya Yesus Tuhan adalah Jehovah Rafa, sang penyembuh. Ya, ketika saudara mungkin mengalami sedang down dalam masalah keuangan, perekonomian, ya, secara materi mungkin kita lagi berjuang, ya, mari ucapkan firman Tuhan berkata bahwasanya Yesus datang untuk memberikan kepada saya kehidupan saya yang berlimpah-limpah, ya. Ya, berlimpah dengan bahagia, berlimpah dengan sukacita, bahkan berlimpah dengan materi, ya. Nah, kalau misalnya sekiranya kita sekarang ini sedang mengalami keterpurukan apa saja, ya, ambillah firman Tuhan, ucapkanlah firman Tuhan, hagahkanlah, maka dikatakan, maka kita akan berbahagia. Jadi orang yang berbahagia itu selanjutnya adalah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jangan renungkan perkataan orang, jangan renungkan hinaan orang siang dan malam. Maka saudara nanti bahaya. Saudara bisa sakit, saudara bisa lemah, saudara bisa menyerah. Kenapa? Karena memikirkan perkataan orang, memikirkan perkataan negatif, memikirkan apa yang dikatakan. Jangan, saudara akan lemah. Tetapi bagaimana supaya tetap kuat? Fikirkanlah firman Tuhan. Pikirkanlah apakah yang dikatakan firman Tuhan mengenai keadaan kita pada saat ini. Cari kebenaran-kebenaran firman Tuhan mengenai situasi kita. Selidikilah firman Tuhan. Selidikilah firman Tuhan dari hari ke hari, dari hari ke hari. Temukan apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan tentang hidup saudara. Haleluya. Nah, ketika kita suka firman, ketika kita sudah mencintai firman Allah, ketika kita suka membaca, merenungkan, menghagahkan, mengucapkan kebenaran-kebenaran firman Allah, maka dikatakan ayat selanjutnya adalah, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Haleluya, luar biasa firman Tuhan ini. Dikatakan ia akan seperti firman Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, kalau saudara mengadakan eksperimen, saudara bisa buktikan, ya. Saudara bisa tanam pohon atau satu tanaman, ya, di tanah yang kering, ya, tanah yang jauh dari dari aliran-aliran air. Lalu saudara bandingkan dengan tanaman yang sama, saudara tanam pohon di tepi aliran air, ya, di mana ada air di sana mengalir. Nah, mari buktikan, benar nggak firman Tuhan? Itu pasti benar, ya. Pohon yang ditanam jauh dari air dengan pohon yang ditanam dekat dengan air pasti beda. Pohon yang ditanam di tepi aliran air akan menghasilkan buah pada musimnya, ya. Biasanya daunnya lebat. Biasanya daunnya sehat, batangnya akan sehat, dia akar-akarnya akan cepat merambat kemana-mana. Ya, dan dikatakan di sana apa saja yang dibuatnya akan berhasil. Haleluya Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, jadi inilah yang harus kita kerjakan. Kalau kita mau berbahagia, saya ulang yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, jangan mengikuti jalan-jalan orang berdosa. Ya, yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jangan ikuti. Kalau orang di sekitar saudara suka berbuat dosa, menikmati dosa, jangan ikut dengan mereka. Ya, lalu tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau saudara duduk dengan orang-orang yang suka mencemooh, menjelek-jelekan orang, ya, jangan ikuti mereka. Jangan menyatu dengan mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Ya, jangan ikuti mereka. Tapi sebaliknya, mari saudara luruskan mereka. Ya, kemudian selanjutnya, cintailah firman Tuhan. Suka firman Tuhan, suka baca Alkitab, suka mendengar firman Tuhan. Ya. Nah, selanjutnya dikatakan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Suka memperkatakan firman yang dibaca, diucapkan, dihagahkan, diucapkan, didengar oleh telinga, diucapkan sesuai dengan keadaan kita. Ya, baik perintah-perintahnya, baik hukumnya, baik nasihat, baik janji-janjinya, ucapkan. Ya, nah selanjutnya
kita akan menerima hasilnya. Hasilnya apa? Kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Haleluya, haleluya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, ya. Tidak banyak ya yang mau kita bahas hari ini, ya. Itu saja. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu hari-hari ini merindukan kebahagiaan, mungkin selama ini saudara lebih banyak galau, ya, merasa seolah-olah Tuhan itu tidak adil dan lain sebagainya. Mungkin saudara selama ini dicemooh, ya. Tidak usah dipikirkan. Cintailah firman, hagahkanlah firman Tuhan, ucapkanlah firman Tuhan. Mungkin selama ini saudara masih lemah, sakit-sakitan, mungkin doa belum dijawab dan lain sebagainya. Mungkin ada banyak kerinduan-kerinduan kita yang belum kita capai, ya. Mari kita belajar kepada firman Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu dibuang dari kehidupan kita, mari kita buang. Kalau ada hal-hal yang perlu dirubah, mari kita ubah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Cintailah kebenaran, cintailah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata mengampuni, mengampunilah. Kalau firman Tuhan berkata bekerja keras, bekerja keras. Kalau firman Tuhan berkata berdoa, mari berdoa. Kalau firman Tuhan berkata bersahati, mari bersahati. Haleluya, haleluya. Lalu kalau orang lain mengata-ngatai saudara, menghina saudara, merendahkan saudara, ya, gak usah direnungkan itu. Tetapi perkatakanlah firman Tuhan, hagahkanlah, renungkanlah firman Tuhan. Jangan merenungkan perkataan negatif, tetapi renungkanlah firman Tuhan. Oh, firman Tuhan itu manis. Firman Tuhan itu manis luar biasa, sejuk di dalam hati. Haleluya. Renungkanlah firman Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Yesus, aku berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan. Kalau ada di antara saudara-saudara saya yang melihat video ini, yang masih terikat dengan dosa, yang masih terikat dengan kebiasaan buruk, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, mereka boleh diberkati, mereka boleh dibebaskan. Kuasa firman-Mu membebaskan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kiranya kebahagiaan, sukacita yang daripada Allah menjamah, hadir dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini, ya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam waktu singkat ini boleh memberikan dampak, ya, pada kehidupan kita. Jadi intinya adalah cintai firman, hagahkan, renungkan setiap hari, komitmen. Apapun yang terjadi, komitmen, komitmen, komitmen. Perkatakan firman Tuhan, jaga ucapan, jaga perkataan, jangan mau menyerah. Ucapkan firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan. Terima kasih, ya. Salam dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa berikan dukungannya, like, komen, share, subscribe, ya. Kiranya apapun yang kita kerjakan, kita akan berhasil. Beruntung
sebagaimana firman Tuhan tadi. Haleluya, haleluya. Namamu Yesus yang beri damai, namamu Yesus yang beri sukacita, bawaku dalam rencanamu, pimpinlah seluruh hidupku. Ya, biarlah kiranya nama Yesus yang memimpin saudara, yang memimpin hidup kita. Diberkatilah kita, Tuhan menolong kita, menyanggupkan kita untuk boleh melakukan hukum-hukumnya. Terima kasih, shalom persahabatan, salam kasih Tuhan, salam anugerah Tuhan bagi kita semua dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Sampai bertemu di lain waktu. Haleluya.